من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di atas agama Allah. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini di dalam pada salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan indahnya surga. Kita masih membahas apa? Ya, apa itu tadi Ivan bahasa itunya? Tarus apa? Saya susah sekali bilangnya. Ciri-ciri penghuni surga, Masya Allah. Dulu sekolahnya nggak sampai ya. Ya, ciri-ciri penghuni surga atau tipe-tipe penghuni surga ya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah ya, itu adalah yang pertama terdapat pada surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kita sampai bahas wal kadhiminal ghaidha. Sudah berapa yang kita pelajari? Alladzina yunfiquna fis-sarra. Ciri yang pertama penghuni surga itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak fis-sarra dalam keadaan lapang, wadharra baik dalam keadaan sempit. Yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan marah. Dan yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, yang disebutkan di dalam ayat ini ciri penghuni surga atau mereka orang-orang bertakwa, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal afina 'anin nas. Apa itu? Afina 'anin nas? Orang yang memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Afin itu artinya memberi maaf. Jadi ciri-ciri penghuni surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang memberi maaf kepada orang-orang yang memiliki salah kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, bisa memaafkan kesalahan orang lain, ya. Bisa memaafkan kesalahan orang lain bukan perkara yang mudah. Ya tidak? Tidak semua orang bisa. Apalagi kalau kesalahan orang lain tersebut
menyangkut permasalahan yang amat sangat besar, ya. Berkaitan dengan harga diri, ya. Berkaitan dengan harta dan sebagainya. Bukan perkara yang remeh. Jadi mampu memaafkan kesalahan orang lain, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu adalah perkara yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau hanya sekedar orang-orang yang mengaku saja tidak akan bisa. Karena memaafkan kesalahan orang lain ini butuh kepada keimanan yang sangat kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri-ciri orang bertakwa. Bukan orang yang pendendam. Orang bertakwa itu bukan orang yang pendendam. Ya. Gampang sakit hati kemudian pendendam. Disakiti sedikit saja dia dendam. Terluka hatinya segores saja dia dendam. Ini bukan ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu afina anin nas. Dan Masya Allah ikhwani fiddin rahimakumullah ya. Demi Allah, bisa memaafkan kesalahan orang lain bukan perkara yang mudah. Orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, ikhwani fiddin rahimakumullah, insya Allah dia akan hidup dalam keadaan tenang. Ya, dia akan hidup dalam keadaan tenang. Hatinya jauh sekali dari dendam, jauh dari dengki, ya, jauh dari hasad. Karena di antara sebab yang menyebabkan hati kita ini pendendam, ya, dengki, hasad, ini adalah ini penyakit ini. Atau tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, kita harus sadar ya bahwasanya semua kita di sini pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah kepada sesama kita. Ini kita pasti ini. Tidak ada di dunia ini satu orang pun yang terlepas dari perbuatan salah. Pasti setiap kita berbuat salah. Berbuat salah kepada siapa saja. Oleh sebab itu ikhwan, dan kita ya sangat senang kalau orang yang telah kita zalimi memaafkan kita. Kan begitu ya? Kalau kita senang orang yang kita zalimi memaafkan kita, maka kita pun harus memiliki sifat pemaaf atas kesalahan orang lain. Hilangkan sifat dendam. Karena sifat dendam itu hanya akan membawa kepada kesengsaraan. Kesengsaraan hati. Orang yang dipenuhi hatinya dengan sifat dendam, ikhwan, hidupnya tidak akan tenang. Dia setiap hari hanya berpikir bagaimana balas dendam. Bagaimana balas dendam? Bagaimana balas dendam? Bahkan ketika beribadah kepada Allah pun dia tidak akan pernah nyaman dan khusyuk. Maka oleh sebab itu ikhwan ya, karena kedudukan mampu memaafkan kesalahan orang lain itu amatlah tinggi ya, maka oleh Allah dijadikan sebagai ciri orang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga. Baik, kemudian Nabi SAW menyebutkan sebagai kabar gembira kepada kita agar kita termotivasi untuk memiliki sifat memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi SAW, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala permasalahannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qurabatan. Sesungguhnya aku memiliki kerabat. Asiluhum wa yaqta'uni. Aku berusaha untuk menyambungnya." Menyambung kerabat. Akan tetapi mereka wayak ta'uni, mereka memutusku. Ya.
Wa asinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusiuna ilayya, akan tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Ya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku bersifat ramah kepada mereka, bersifat baik kepada mereka, ya, ilm kepada mereka, akan tetapi mereka bersifat bodoh kepadaku. Bersifat bodoh itu jelek, bersifat buruk. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la in kunta kama qulta, kalau keadaannya benar seperti apa yang kau ucapkan, ya, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olah, ya, engkau, jika kamu benar-benar demikian, maka seakan-akan kamu menaburkan debu panas kepada wajah mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan sungguh senantiasa Allah akan menolongmu selama kamu terus berbuat seperti itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW mengadu tentang apa yang dia alami. Dia memiliki kerabat. Sahabat ini punya kerabat. Kerabat ini saudara, ya. Saudara kandung, ya, paman, bibi, ua, ya. Tidak disebutkan di sini siapa saudaranya, yang penting saudara. Kemudian sahabat ini berusaha menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Akan tetapi saudara tersebut justru membalasnya dengan memutusnya. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, kemampuan untuk menyambung silaturahim ini pun kemampuan yang langka. Tidak semua orang bisa, apalagi kalau dia sudah punya kedudukan, sudah punya harta. Berat ikhwan, menyambung silaturahim. Ketika kita punya harta, punya kedudukan, Allah berikan harta melimpah, Allah berikan kekayaan, jabatan, segalanya, ya. Untuk menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kerabat yang miskin ini berat. Ya, berat enggak ikhwan? Enggak, buat orang beriman enggak? Berat. Kenapa? Karena gengsi. Seharusnya mereka yang datang ke saya, kan gitu ya. Seharusnya mereka yang datang ke saya. Apalagi kalau dia kakak tertua. Kakak tertua ini lebih gengsi lagi. Hanya di Indonesia itu ada tradisi kalau hari raya Idul Fitri itu kan berkunjung, ya. Siapa yang berkunjung? Yang paling kecil. Kan begitu. Kalau di saudara itu yang berkunjung itu yang paling kecil, ya kan? Yang paling adik terkecil berkunjung kepada yang lebih tua. Seperti itu. Karena memang begitu, ikhwan, ya. Berat sekali orang yang merasa kedudukannya lebih tinggi itu menyambung kepada yang lebih rendah. Orang beriman tidak seperti itu. Mereka akan terus berusaha menyambung. Terus menyambung. Tanpa ada rasa gengsi. Dan ini ikhwan fillah rahimakumullah, di antara sifat-sifat orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah adalah mereka yang senantiasa istiqomah menyambung silaturahim. Jangan pernah memutus persaudaraan dengan siapapun, dengan saudara-saudara kerabat. Sambung terus. Dan sahabat ini berusaha menyambung, akan tetapi yang disambung berusaha memutus. Kemudian dia berusaha berbuat baik kepada mereka, justru mereka membalas dengan perbuatan buruk. Terus seperti itu. Kalau kita kan bosen nih, ya. Apalagi kita punya kedudukan. Datang ke rumahnya, bawa kekayaan kita, sampai di sana dia mutus. Sudah, kamu besok ada butuh paling datang ke saya. Kan gitu. Dengan sombongnya kita melakukan begitu. Tapi sahabat ini enggak, terus. Dia memutus, dia berusaha sambung. Berusaha sambung. Berbuat buruk, dibalas dengan kebaikan. Terus seperti itu. Karena memang mereka menyambung silaturahim niatnya karena Allah.
Karena kebanyakan manusia hari ini, ikhwan ya, ketika mereka menyambung silaturahim, niatnya itu bukan karena Allah. Niatnya itu apa? Hanya karena dunia. Makanya ketika berkunjung pun dipilih-pilih, menyambung pun dipilih-pilih, yang kira-kira setara ekonominya, yang kira-kira setara dalam jabatan status sosialnya, baru mau nyambung. Ketika datang kepada saudaranya yang punya kekayaan, dia berkunjung rela membawa barang-barang ya. Karena dia beranggapan nanti kalau dia, saudaranya datang ke rumahnya pun dia akan dibalas. Kan. Kayak ngutangin gitu ya. Dan seperti itu yang terjadi. Maka yang seperti itu ikhwan bukan silaturahim yang hakiki. Yang silaturahim hakiki ini begini. Yang ketika kita menyambung dia berusaha memutus. Kita terus menyambung dia berusaha memutus. Nah seperti itu. Itulah yang silaturahim yang disebut silaturahim sejati. Dan kata Nabi SAW, siapa saja yang melakukan hal tadi, dia berusaha menyambung walaupun saudaranya berusaha memutus, walaupun kerabatnya berusaha memutus. Kata Nabi SAW, la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madum ta'ala dhalik. Senantiasa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu selama kamu berbuat itu. Ya Allah, siapa yang tidak mau ditolong oleh Allah? Urusan kita ini ikhwan kalau enggak ditolong Allah berat sekali. Urusan kita ya, walaupun yang kita lihat sepele, masalah yang kita hadapi walaupun terlihat sepele, kalau tidak ditolong Allah, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Kita semuanya butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab pertolongan Allah itu datang kepada kita adalah menyambung silaturahim. Kaitannya apa dengan memaafkan? Kaitannya apa, ikhwan? Kaitannya sahabat ini walaupun kerabatnya berusaha memutus, dia tetap menyambung, berarti dia memaafkan. Dia punya sifat pemaaf. Tak peduli walaupun saudaranya berusaha memutus, dia sambung. Berarti kan dia memaafkan. Dia memaafkan kata-kata kotor yang dilemparkan oleh saudaranya kepadanya. Kata-kata kasar yang diucapkan saudaranya kepadanya. Dia nggak peduli, dia maafkan semuanya. Dia berusaha menyambung. Ini letak pendalilannya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya. Jadilah kita orang pemaaf karena apa? Orang yang pemaaf itu ya, akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kelompok orang-orang yang bertakwa. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua, ini sebagai motivasi kita agar kita semangat untuk memiliki sifat ini. Orang yang memiliki sifat pemaaf, di dalam sebuah hadis disebutkan Allah wajibkan dia masuk surga. Allah wajibkan dia masuk surga. Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas? Qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadi fayaqul." Kelak pada hari kiamat, ada pemanggil yang menyeru. Munadi, yunadi. Yunadi, munadi. Pemanggil, ada pemanggil yang menyeru. Fayaqul, kemudian dia berkata, Ainal afuna anin nas, di manakah orang-orang yang dahulu memaafkan kesalahan orang lain? Halummu ila rabbikum khudu ujurakum. Ya. Kemarilah, ya, datanglah kalian kepada Rabb kalian. Khudu, ya, ambillah ujurakum, pahala-pahala kalian. Kemudian wa haqqa ala kulli muslimin idza afa ayyudkhilahullahul jannah, dan hak wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Insyaallah. Jadi hak
Seorang muslim yang memiliki sifat pemaaf, memaafkan kesalahan saudaranya, hak baginya untuk masuk surga. Insya Allah keutamaan yang sangat besar. Hanya di sini Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, menurunkan ayat ini ya, ketika membahas tentang tipe-tipe atau ciri-ciri penghuni surga. Dalam ayat ini disebutkan wal afina anin nas. Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, kita harus berusaha kuat menjadi orang-orang yang mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Insya Allah hari ini susah sekali mencari orang-orang yang seperti ini. Makanya banyak persahabatan, ya, banyak persahabatan yang cepat pudar. Banyak pertemanan yang cepat apa? Cepat rusak. Karena apa? Karena tidak ada sifat ini. Padahal kita sama-sama tahu manusia itu tidak akan lepas dari kesalahan. Kawan kita, saudara kita, ya siapapun dia, tidak akan lepas dari kesalahan. Bahkan kita pun tidak akan lepas dari kesalahan itu. Ya bayangkan kalau kita tidak ada sifat pemaaf, tidak punya sifat pemaaf. Mau berkawan dengan siapa kita? Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, kita harus berusaha bersama-sama menjadi orang yang pemaaf. Nabi saja ikhwan fillah rahimakumullah ya, teladan kita ya. Itu Masya Allah. Beliau itu terkumpul padanya sifat-sifat yang amat sangat baik. Penyabar, pemaaf. Terutama ikhwan punya sifat pemaaf ini buat para da'i. Atau para pengusung dakwah. Ya, kalau da'i atau pengusung dakwah nggak punya sifat pemaaf bahaya. Ya tidak? Karena da'i atau pengusung dakwah itu pasti banyak yang tidak sukanya. Banyak yang mencela, banyak yang menghujat. Kalau nggak punya sifat pemaaf, Masya Allah. Nabi SAW ya, beliau tadi saya katakan beliau manusia yang paling sempurna. Semua sifat baik ada padanya, pemaaf ya penyabar. Ketika beliau datang ke Taif, ya, Nabi SAW datang ke Taif, mendakwahi orang-orang Taif. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif? Orang-orang Taif memerintahkan kepada anak-anak kecil untuk mengambil batu dan melempari Nabi. Sampai Nabi berdarah-darah. Sedih beliau beristirahat ya, bawah sebuah pohon. Datang malaikat Jibril membawa bersama malaikat yang Allah utus untuk menjaga gunung bukit. Sampai malaikat itu mengatakan, aku telah diberi izin oleh Allah ya, untuk menimpakan dua bukit ini kepada orang Taif kalau engkau mau. Kata Nabi apa? Ya, maafkan sama Nabi. Masya Allah. Sabarnya Nabi dan pemaafnya Nabi luar biasa. Yang dengan inilah ikhwan ya, dengan kesabaran dan dengan pemaaf ini ya, dakwah itu akan berhasil. Jadi para pengusung dakwah atau para ustadz ini harus punya sifat pemaaf. Ketika ada orang-orang jahil berkata-kata kotor, ya, menghina, melecehkan, merendahkan, tidak usah dimasukkan ke dalam kan, ya. Kita harus menganggap di antara ciri berhasilnya dakwah kita itu adalah ketika ada orang yang menggelari kita buruk. Kalau sudah ada orang yang menggelari kita dengan gelar keburukan, berarti dakwahnya sudah kan begitu ya. Dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah sunnah itu nggak akan ada gelar baik buat mereka yang mendakwahkan hal ini. Pasti gelarnya buruk. Jika sudah ada penentangan ya, itu berarti telah berhasil dakwahnya. Itulah buah dakwah. Buah dakwah itu ikhwan ketika banyaknya manusia yang sebagaimana dakwah Nabi SAW. Buah dakwah dari dakwahnya Nabi SAW di awal-awal itu apa? Nabi ditentang bahkan sampai terusir. Sifat pemaaf ini sangat dibutuhkan buat mereka-mereka ya, buat para ustadz, buat para pengusung dakwah ya, dan semuanya.
Dan buat kita semua ya, jika bermuamalah dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan kawan kita, hendaknya kita memiliki sifat ini. Pemaaf. Gampang memaafkan. Insya Allah hidupnya tenang, hidupnya enak. Gak akan. Orang kalau misalnya punya masalah dendam itu masalah Iwan. Hatinya itu bergejolak ya. Ibadah aja gak bakal tenang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahisatan, ya. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan fahisatan, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka, dzakarullah, mereka langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka pun beristighfar atas dosa-dosa mereka. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah, Allah menyebutkan yang berikutnya, ciri orang bertakwa yang Allah berikan surga padanya adalah orang-orang yang apabila berbuat dosa, ya, kemudian dia langsung ingat Allah dan dia pun langsung beristighfar. Ayat ini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, dalil yang sangat jelas bahwasanya orang bertakwa pun terjerumus ke dalam dosa. Jadi jangan ada anggapan orang bertakwa itu enggak berbuat dosa. Ya. Orang bertakwa pun terjerumus ke dalam dosa. Ini dari ayat ini. Akan tetapi ikhwani fiddin, orang bertakwa itu ketika dia terjerumus ke dalam dosa langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah, ya Allah saya telah melakukan perbuatan dosa, kemudian ingat langsung beristighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia enggak ngulangi lagi perbuatan itu dalam keadaan mereka sadar. Nah, ini ikhwan fiddin rahimakumullah ya. Pernah saya sampaikan di sini sebagai pengingat. Beda antara orang yang bertakwa dan beda antara orang fajir. Orang fasik. Orang yang bertakwa ikhwan fillah rahimakumullah di dalam menyikapi amal solih, ya. Orang bertakwa itu dia tidak akan tertipu dengan amalnya. Ketika dia bisa beramal soleh, orang bertakwa itu tidak akan tertipu dengan amalnya. Dia sadar bahwasanya kemampuannya bisa beribadah kepada Allah itu adalah taufik dari Allah. Ya. Kemampuannya bisa beribadah kepada Allah itu adalah taufik dari Allah. Ini kalau kita belum punya sifat seperti ini dipertanyakan. Kita ini beribadah kepada Allah dibangun di atas apa? Dia orang bertakwa itu ikhwan, ketika dia mampu beribadah kepada Allah, dia sadar kalau kemampuannya beribadah itu adalah taufik dari hanya dia bersyukur kepada Allah ya atas hidayahnya. Kemudian dia juga meminta kepada Allah agar Allah terus-menerus memberi hidayah. Dia enggak pernah merasa sombong dan merasa ujub dengan ibadahnya. Ini yang kedua. Orang bertakwa itu tidak akan pernah merasa ujub dan sombong terhadap ibadahnya. Dia tidak tertipu dengan ibadahnya. Kemudian orang bertakwa itu ketika membaca ancaman ayat-ayat Allah menganggap ancaman itu untuk dirinya. Ketika dibacakan ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah, ya, dia menganggap bahwasanya ancaman itu untuk dirinya. Kan kebanyakan manusia itu ketika membaca ayat-ayat Allah tentang ancaman-ancaman, ya, itu langsung dilemparkan kepada orang lain. Nah, ini cocoknya ayat ini untuk si fulan, kan gitu ya. Baca artikel apa saja. Kan di Facebook tuh banyak ya yang dakwah lewat tulisan, banyak gitu kan. Larangan ini, larangan itu, larangan itu, larangan ini. Nge-share-nya semangat, tujuannya ini cocok buat si fulan, share.
Kan? Dia nggak sadar sebenarnya itu buat dirinya. Itu kebanyakan Masya Allah kadang ya, saking semangatnya nge-share, yang di-share itu sebenarnya nembak dia gitu. Ini ikhwani fiddin rahimakumullah, orang bertakwa tidak seperti itu. Ketika dia membaca tulisan ancaman apa saja, dia merasa ya Allah ini cocok buat saya. Kayaknya saya masih ada deh sifat seperti ini. Saya kayaknya masih seperti ini. Ya, ini untuk dirinya. Kalau yang sekarang kan begini ya, begitu ada tulisan bagus, wah bagus nih, cocok buat si fulan, langsung share, tik. Padahal dia baca aja belum selesai. Kan? Maksud tulisan itu arahnya kemana dia nggak ngerti, ya kan? Yang penting dia share karena dia merasa tulisan itu buat nembak orang lain. Ini Masya Allah musibah. Kita jangan seperti itu, ikhwan fillah. Kita berusaha membenahi diri kita dari sekarang ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita masih seperti itu ya, kita belum sampai pada tingkatan takwa. Semua ancaman-ancaman ayat-ayat dan hadis tentang ancaman-ancaman segala macam itu seolah-olah bukan buat kita, tapi buat orang lah. Kemudian ketika mendengar janji-janji Allah ya tentang balasan-balasan buat orang-orang yang beribadah yang taat kepada Allah, dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah golongkan saya termasuk kelompok ini. Jadi pertama tadi apa ikhwan? Kemampuan beribadahnya adalah anugerah dari Allah, sadar ya. Kemudian dia tidak tertipu dengan kemampuannya ibadah itu, tidak tertipu dengan keujuban, kesombongan. Ya, karena Masya Allah betapa banyak orang yang bisa beribadah kepada Allah, dia bisa beribadah banyak kepada Allah akan tetapi tertipu dengan kemampuannya sehingga dia sombong dan ujub. Sombong itu merendahkan orang lain. Bahkan dia menganggap kemampuannya beribadah bukan taufik dari Allah, tapi karena kehebatan dirinya. Ini kesombongan. Kemudian ketika membaca ayat-ayat ancaman, dia merasa bahwasanya ancaman itu untuk dirinya. Kemudian ketika membaca ayat-ayat tentang janji-janji Allah, dia meminta kepada Allah. Kemudian ikhwan ya, orang bertakwa dalam menyikapi dosa. Ini yang kita bahas. Sesuai dengan ayat ini tadi ya. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa di dalam menyikapi dosa itu yang pertama dia tidak terus-menerus. Tadi dikatakan ayat ini wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang bertakwa pun terjerumus ke dalam dosa. Akan tetapi perbedaan orang takwa dan orang fajir atau orang fasik adalah orang bertakwa ketika terjerumus langsung ingat Allah dan istighfar. Adapun orang-orang yang fajir atau fasik, mereka tidak kenal ini. Dia justru terus menjerumuskan dirinya di dalam kobangan-kobangan dosa. Orang bertakwa tidak. Langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan langsung beristighfar. Kemudian ikhwan, ya, orang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa yang dosa itu kecil di hadapan Allah. Dosa itu kecil di hadapan Allah. Kan kita tahu ya, dosa-dosa itu kan macam-macam ya. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada dosa besar, ada dosa kecil, kan begitu ya? Kita tahu itu. Ketika seseorang, orang bertakwa itu ketika dia melakukan dosa-dosa kecil di mata Allah, dia menganggapnya besar. Tidak pernah dia meremehkan dosa. Dia menganggap dosa yang di mata Allah kecil itu ketika dia lakukan buat dia besar. Sehingga dia takut sekali kepada Allah, ya, kemudian takutnya itu membawa kepada istighfar. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, orang bertakwa. Jadi sekali lagi orang bertakwa itu juga terjerumus ke dalam dosa. Jadi jangan pernah kita jangan mempersulit diri kita dengan membuat kriteria ya. Saya hanya mencari ustadz yang kriterianya tidak punya dosa. Tidak bakal ketemu. Enggak ada ustadz yang enggak punya dosa.
Kalau lagi ngisi kajian kayak orang soleh, kalau di rumah antum nggak tahu kan. Begitu. Kalau Allah tidak menutupi aib-aib kita, Masya Allah. Kalau kata para ulama ya, kalau dosa itu ya ada aromanya, dosa itu ada aromanya, ada baunya gitu ya. Dosa melihat yang bukan halalnya ada baunya gitu ya. Dosa gibah ada baunya. Masya Allah, bau kita beraneka ragam kan itu. Mungkin kita nggak sanggup duduk berdekatan. Mungkin antum juga nggak akan mau duduk di depan saya dengerin kajian. Ya. Karena Masya Allah ya, kita ini manusia yang banyak Tapi ikhwan fillah rahimakumullah ya, perintahnya adalah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencari kawan, jangan pakai kriteria pokoknya saya mau cari kawan yang nggak pernah berbuat dosa, nggak bakal nemu, nggak bakal dah. Paling tidak ya kriterianya cari kawan yang selalu ingatkan di atas kebenaran. Saling nasihat menasehat. Jadi kalau saling menasehat apa? Kalau nyari kawan yang saling nasihat menasehati berarti kita harus siap dinasehati. Jangan sakit hati. Kadang Masya Allah nasihat itu pedih banget ya rasanya. Sama seperti obat. Obat itu pahit, tapi kalau diminum nasihat itu terasa pahit. Apalagi kalau nasihat itu disampaikan oleh seorang ustadz, biasanya ya manusia itu nerima. Karena ada anggapan wajar ustadz yang ngasih nasihat. Tapi kalau nasihat itu yang ngasihnya kawannya sendiri, alah kita ke kajian bareng aja kok. Bahkan lebih dulu saya ngaji, kamu mau nyeramahin saya kan. Kadang begitu kita ikhwan fillah. Hal ya ini harus kita biasakan. Saling bertanya kepada kawan-kawannya. Wahai saudaraku, selama kamu berkawan dengan saya, menurut kamu sifat yang buruk dari diri saya itu apa? Saya nasihat. Tolong nasihati saya. Masya Allah, indah sekali persahabatan seperti itu. Ini yang seharusnya kita usahakan. Mudah-mudahan ikhwan fiddin rahimakumullah ya, kita dibuat oleh Allah hati-hati kita ini hati-hati yang demikian. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan orang yang bertakwa ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika dia sudah sadar terjerumus dari dosa, kemudian dia istighfar, kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulangilah sebagaimana syarat taubat yang kita ketahui. Kemudian ulaika jazaohum maghfirah. Buat mereka balasannya adalah apa? Maghfirah mir rabbihim. Ampunan dari Rabb mereka, wa jannah dan surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dia akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala buat orang-orang yang beramal ya. Insyaallah barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat ayat ini dan kita berusaha untuk mengamalkannya ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.